Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang beasiswa nih, pendaftaran beasiswa yang baru dibuka di tanggal 1 Juli kemarin, yaitu beasiswa unggulan. Jadi kemarin tanggal 30 Juni dan tanggal 1 itu bertepatan dengan pembukaan pendaftaran CPNS dan beasiswa unggulan. Jadi benar-benar yang berjuang CPNS sedang mencari informasi tentang pendaftarannya, kemudian yang Hunter, beasiswa Hunter ini sedang mencari-cari pasti ini informasinya tentang beasiswa unggulan. Nah, jadi beasiswa unggulan ini adalah beasiswa yang dari Kemendikbud ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah coba beasiswa unggulan mungkin udah tahu nih kira-kira apa aja yang harus disiapkan, walaupun biasanya setiap tahun itu ada perubahan-perubahan, walaupun perubahannya tidak terlalu signifikan ya, tapi memang menjadi faktor juga untuk kelulusan kalau sampai tidak diperhatikan. Nah, bagaimana sih beasiswa unggulan pada tahun ini? Mari kita lihat di website dari Kemdikbud. Nah, teman-teman, kalau misalnya ingin mencari tempat pendaftaran beasiswa unggulan ini, saya sarankan jangan melalui Google. Kenapa? Karena saya tadi coba cek untuk searching lewat Google. Ini itu akan muncul alamat yang masih untuk beasiswa unggulan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau saya buka ya nih, misal teman-teman searching beasiswa unggulan terus munculnya seperti ini, kita coba buka. Maafkan kalau jaringannya agak lama ya, karena lagi hujan mungkin terganggu juga. Nah, di sini adalah tampilan beasiswa unggulan yang tahun-tahun sebelumnya, dan ini kalian tidak akan bisa daftar di sini karena pada saat ingin buat akun misalnya ya, belum aktivasi akun nih, terus kemudian mau login atau membuat akun, saya sudah coba tadi menggunakan handphone itu agak bermasalah ya. Ntar, mari kita lihat dulu kalau misalnya kita coba login pakai ini gimana. Ini ya, belum memiliki akun, misalnya saya bilang belum memiliki akun. Teman-teman jangan kaget jika tulisannya seperti ini, pendaftaran ditutup. Karena memang ini adalah website yang lamanya, kita bisa lihat bedanya. Ini adalah BU Online. Dia itu subdomainnya berbeda dengan yang sekarang. Yang sekarang itu teman-teman bukanya di sini, atau biar amannya buka dulu dari puslapdik.kemdikbud.go.id. Jadi ini yang saya kasih tanda biru. Teman-teman bisa buka puslapdik.kemdikbud.go.id. Pada saat teman-teman enter akan langsung muncul ini. Ada pengumuman penerima beasiswa afirmasi, ada pendaftaran beasiswa unggulan. Nah, teman-teman klik daftar, akan muncul tampilan seperti ini. Jika yang muncul adalah latar belakang kuning dengan model tulisan Kemdikbud Ristek Puslapdik, berarti teman-teman sudah masuk ke akun untuk mendaftar platform beasiswa unggulan yang terbaru tahun 2021. Nah, cara buatnya gimana? Ya, seperti untuk buat akun, ini tulisannya adalah daftar sebagai peserta, teman-teman klik, nanti akan muncul. Nah, untuk pendaftaran harus masuki NIK. Jadi nanti NIK ini jangan sampai salah ketik karena khawatirnya langsung terhubung. Nah, di sini saya tidak bisa mensimulasikan proses pendaftarannya karena memang kalaupun saya masukin mungkin NIK saya sudah tidak berlaku lagi, karena maksudnya NIK-nya bukan NIK saya tidak berlaku, tapi karena saya saat ini kan sudah lulus, jadi untuk mengikuti pendaftaran beasiswa unggulan juga tidak memenuhi syarat. Jadi teman-teman bisa coba daftar. Nah, jika memang ada beberapa kendala mungkin bisa di-sharingkan di kolom komentar, siapa tahu ada teman-teman lain yang juga punya pengalaman yang sama, bisa saling sharing, bisa saling bantu. Dan mungkin kalau saya punya informasi juga terkait bagaimana solusinya, akan juga saya jawab sesuai pengetahuan saya. Oke, karena saya ini pernah juga mendaftar beasiswa-beasiswa. Nah ya, jadi adik saya juga pernah mendaftar di beasiswa unggulan ini dari pada tahun berapa dulu ya, 2018 kalau nggak salah. Pada tahun 2018 itu sempat lolos sampai tahap administrasi. Kemudian pas masuk ke wawancara, ada beberapa hal yang mungkin jadi penilaian dari panitia sehingga adik saya tidak lolos
ke tahap terakhir. Nah, kalau suami saya itu sudah sampai ke tahap menjadi alumni. Jadi suami saya adalah menerima beasiswa unggulan ini dari tahun 2018 atau pokoknya selama 2 tahun kuliah di Pascasarjana. Kemudian sudah menyelesaikan studinya dan mengetahui apa saja manfaat dari beasiswa unggulan ini. Nanti akan beliau yang sharing kepada teman-teman bagaimana itu menghadapi wawancaranya, bagaimana membuat esainya dan lain sebagainya, lebih teknisinya ya. Kalau saya sekedar menginformasikan persyaratan yang harus teman-teman siapkan saat ingin mendaftar beasiswa unggulan, karena pendaftaran ini mirip dengan beasiswa lainnya. Yang harus diteliti adalah persyaratan dari setiap kriteria. Oke, jadi kita lihat dulu ini, kita lihat bagian FAQ-nya, atau kita langsung aja deh ke bagian persyaratan. Nah, jadi di sini yang saya lihat di beasiswa unggulan untuk tahun 2021 ini kan dibukanya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Agustus. Jadi teman-teman punya waktu sekitar 1 bulan 15 hari untuk mengurus persyaratannya. Jadi di sini ada dibuka 3 untuk masyarakat berprestasi, untuk pegawai Kemdikbudristek, apa nih tulisannya, pegawai Kemdikbudristek. Jadi ini adalah pegawai yang jabatannya sebagai ASN ya di Kemdikbud. Jadi untuk guru-guru yang bukan ASN bisa mendaftar di masyarakat berprestasi. Nah, ada juga untuk yang disabilitas. Untuk penyandang disabilitas juga bisa mendaftar di sini. Teman-teman bisa sesuaikan termasuk kriteria yang mana dan persyaratan umumnya. Sebenarnya sih di website ini nih udah jelas banget ya syarat-syaratnya. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya. Tapi ada beberapa yang mungkin bisa bisa ditekankan, yaitu ini adalah untuk mahasiswa yang maksimal semester 2. Jadi yang teman-teman saat ini mungkin udah ujian, nah kan, tapi kan teman-teman saat ini masih dianggap sebagai mahasiswa semester 2. Nanti kedepannya masuk semester 3 itu masih bisa menerima beasiswa unggulan. Tapi jadi keterangannya itu untuk mahasiswa yang masuk kuliah pada tahun 2020 atau tahun kemarin yang bisa daftar. Untuk teman-teman yang baru masuk tahun ini juga sangat bisa. Apalagi teman-teman yang udah lolos SNMPTN. Apa ya, Bas? Kalau zaman saya tuh dulu bilangnya SNMPTN undangan, yaitu tes masuk perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi yang menggunakan nilai rapot. Nah, itu kan udah ada itu ya pengumumannya, udah ada LOE-nya. Apa sih itu LOE? LOE itu surat keterangan diterima di kampus ya. Jadi kalau teman-teman yang udah punya surat keterangan terima ataupun yang kemarin hasil dari SBMPTN itu bisa dipakai ya. Jadi itu menyatakan kalau teman-teman sudah diterima di diterima di kampus sehingga bisa mendaftar beasiswa unggulan. Nah, persyaratan lainnya yang perlu diketahui adalah teman-teman harus mengupload nilai rapot. Jadi nilai rapot dari semester 1 kelas 1 sampai semester 3 kelas 2. Jadi itu semua teman-teman scan, apa yang ada di rapot itu di-scan saja, terus dilampirkan, nanti dikirim ke akun kalian. Jadi nanti silakan kalian coba per tahapnya, step by step untuk membuat akun. Di situ pasti ada bagian upload untuk nilai rapot. Dan usahakan dalam bentuk PDF itu disatukan nilai-nilainya biar lebih mudah ya. Nah, sekarang kita lihat apa syaratnya. Bagi mahasiswa padanya S1 yang menempuh perkuliahan, nah jadi mahasiswa ongoing, bahasanya mahasiswa sekarang yang semester 2 menuju semester 3 itu IPK-nya minimal 3,25. Jadi yang IPK-nya pas 3,25 itu bisa. Tapi yang IPK-nya 3,24 ke bawah, mohon maaf, untuk syarat di administrasinya bisa jadi sudah tidak memenuhi. Nah, kemudian harus membuat esai. Jadi teman-teman harus buat esai tentang aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Keterangan esai ini yang saya ambil untuk ini ya. Ini ada di FAQ-nya. Jadi di bagian pertanyaan jawabnya. Apa sih itu esainya harus seperti apa? Nah,
Apa ada format esai yang baku? Nah, esai dengan tema judul Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bahasa Indonesia itu ditulis sebanyak 3-5 halaman pada kertas A4 dengan format huruf Times New Roman, ukuran huruf 12 dengan spasi 1,5. Nah, jadi teman-teman jangan menyepelekan hal-hal kecil seperti ini, apalagi untuk pendaftaran beasiswa biasanya lebih detail. Jangan sampai teman-teman menganggap nggak apa-apa tulisannya pakai kalibri atau yang lain, takutnya nanti itu jadi penilaian dan menggugurkan teman-teman hanya karena hal-hal sekecil ini. Jadi harus diperhatikan dari persyaratan dan tanya jawab. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung, silakan buka bagian frequently asked question karena di sini banyak sekali informasi yang bisa teman-teman tangkap. Misalnya nih, masalah program studi. Nah, kalau dulu waktu adik saya daftar itu tidak masalah program studinya, akreditasinya apa, yang penting universitas atau perguruan tingginya itu minimal B. Tapi kalau sekarang akreditasi program studinya itu minimal B. Jadi program studi maupun universitas atau perguruan tinggi itu minimal B ya. Jadi teman-teman yang mungkin dari program studi yang akreditasinya C, untuk peluang lolosnya kecil. Nah, kemudian masa TOEFL, ada yang nanya nih, Kak, saya belum ada tes TOEFL dan saya tidak tahu gimana untuk tes TOEFL. Nah, teman-teman yang untuk S1 itu tidak perlu pakai TOEFL. Bukan tidak perlu ya, maksudnya tidak diharuskan untuk upload TOEFL, tapi kalau ada lebih baik. Karena pengalaman adik saya waktu daftar juga tidak pakai TOEFL dan lolos di administrasinya. Kemudian kita bisa lihat format proposal. Nah, format proposal ini nanti akan di-share bagaimana format yang baiknya dari alumni beasiswa unggulan ya, yang akan dibahas di video berikutnya. Sama dengan esai, gimana tips and trick buat esai yang bisa menunjang teman-teman agar dinilai baik oleh penilai atau yang perekrut beasiswa unggulan ini. Jadi bisa nanti ditonton juga di video berikutnya. Oke, nah untuk surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini kita lihat ya. Ini sepertinya sih formatnya hampir mirip dengan waktu tahun 2018. Bentar, ini jaringannya kurang laju. Nah, di sini teman-teman bisa rekomendasinya ke siapa aja. Itu sebenarnya udah ada di sini. Surat rekomendasi bisa diberikan oleh seluruh sivitas akademik pada universitas, sekolah asal, maupun universitas tujuan. Bisa juga diberikan oleh atasan kerja atau lembaga terkait. Nah, waktu itu adik saya minta surat rekomendasi dari ketua RT. Jadi, karena adik saya juga aktif di kegiatan masyarakat di lingkungan rumah, jadi tuh surat rekomendasi RT itu membantu sekali kan, jadinya seperti ada penilaian, udah ada kegiatan yang pernah dilakukan oleh dia gitu. Nah, teman-teman juga bisa minta ke Kaprodi atau untuk yang ini ya, atau dosen pembimbing untuk yang sudah ongoing, mahasiswa yang sudah kuliah. Tapi untuk mahasiswa yang baru masuk kuliah nih, kayak adik saya dulu nih tahun 2018 dia baru lulus, kemudian lanjut S1-nya kan di tahun 2018 juga, itu kan belum kenal dosen-dosen di prodinya, belum kenal siapa bimbingannya, dosen pembimbingnya, belum tahu sama sekali. Jadi akhirnya dia itu minta yang pertama surat rekomendasi dari ketua RT, yang satu lagi dari rekomendasi ketua organisasi tempat dia organisasi masyarakat juga. Nah, jadi teman-teman dah harus dari kampus ya, jadi sangat menjadi nilai plus untuk teman-teman yang aktif di kegiatan masyarakat lainnya. Bisa minta surat rekomendasi dari ketua atau kepala lembaga tersebut. Nah, kemudian ini surat rekomendasinya ya, ada nama, email, rekomendasi kepada. Lebih baik lagi kalau surat rekomendasinya ini tanda tangan ya, karena kalau tanda tangan harus ada tanda tangan, maksudnya tulisan tangan. Nah, lebih baik lagi surat rekomendasinya ini tulisan tangan dari pemberi rekomendasi, karena benar-benar menyatakan beliau yang membuat ini. Tapi sebenarnya bisa juga menggunakan ketikan, dan kalau misalnya tulisan beliau itu mungkin kayak sulit dibaca gitu kan, ataupun dari beliau sendiri yang mengizinkan kita untuk mengetik
tulisannya, tapi dengan syarat tanda tangannya harus tanda tangan dari pembuat rekomendasi itu sendiri. Oke, ini terkait surat rekomendasi. Kemudian ada juga tentang surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Nah, ini salah satu yang ingin saya sampaikan ya, kadang ada anak-anak tuh yang bilang gini, Kak gimana ya, kan ini di sini tulisannya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa serupa dari pihak manapun dan tidak sedang mendaftar beasiswa pihak manapun. Apabila terbukti sedang menerima dan atau mendaftar, saya bersedia diberhentikan dari program beasiswa unggulan dan mengembalikan dana yang sudah saya terima sebesar 2 kali lipat kepada kas negara. Nah, di sini kan teman-teman mengembalikan dana yang sudah teman-teman terima. Jadi kalau dari saya pribadi sih begini ya, pada saat kalian mendaftar beasiswa itu daftar saja dulu, misalnya ada beasiswa-beasiswa lain, karena kan sangat jarang beasiswa yang dari perusahaan-perusahaan itu buka. Kalau beasiswa unggulan ini biasanya setiap tahun ada pembukaannya. Nah, tapi kalau misalnya kalian merasa saya berarti tidak boleh dong ya daftar di tempat lain. Sebenarnya dari keterangan tidak boleh kalau kalian menerima 2 beasiswa tersebut. Nah, ini kan kalau misalnya dari bahasanya, apabila terbukti sedang menerima dan atau mendaftar beasiswa dari pihak manapun, saya bersedia diberhentikan dari program beasiswa unggulan dan mengembalikan dana beasiswa yang sudah diterima. Berarti mengembalikan dana yang sudah terima, artinya ini terjadi ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos beasiswa unggulan, tapi teman-teman masih mendaftar beasiswa dari pihak lain untuk mendapatkan keuntungan lebih, itu tidak boleh. Berarti teman-teman mengambil hak dari orang lain yang masih bisa mengambil beasiswa tersebut. Jadi kan dia biasanya pakai kuota, kuotanya jadi kepakai oleh kalian yang sebenarnya sudah mendapat beasiswa dari tempat lain. Jadi kalau sebelum kalian menerima beasiswa unggulan, sebelum kalian menyatakan lolos sebagai awardee, maka teman-teman coba saja semua beasiswa yang sedang dibuka, dan kalau sudah lolos, misalnya ada beberapa yang lolos, teman-teman harus secara tegas harus memilih dan secara tegas mengatakan untuk tidak lanjut di beasiswa yang lainnya atau mengundurkan diri dari beasiswa lainnya. Jadi harus dipilih mana yang lebih kedepannya lebih baik untuk dilanjutkan. Oke. Nah, ini terkait surat pernyataan. Kemudian, ini pengalaman ya. Apabila saya tidak lulus di batch 1, apa bisa mendaftar di batch 2? Nah, jadi teman-teman jangan heran ketika pada saat batch 1 teman-teman tuh dinyatakan tidak lolos. Ya, itu udah pengumuman, misalnya udah ada pengumuman, udah ada pengumuman nih tentang beasiswa unggulan. Ternyata tidak lulus. Nah, tapi teman-teman jangan heran ketika beberapa bulan kemudian itu ada keterangan kalau di akun kalian sedang dalam proses seleksi. Karena itu akun kalian udah langsung dimasukkan ke batch 2. Jadi yang di batch 2 itu bukan lagi kita proses mendaftar. Makanya teman-teman jangan sampai tidak mendaftar di batch 1. Karena di batch 2 itu tidak ada pembukaan, tapi teman-teman yang tidak lolos dari batch 1 itu langsung diseleksi lagi untuk memenuhi ketersediaan dana. Jadi misalnya nih ada 1000 kota. Terus waktu di batch 1 itu yang kepake hanya 800, berarti masih ada 200 kota. Nah, 200 kota ini Kemdikbud tidak lagi, beasiswa unggulan itu tidak lagi membuka pendaftaran seperti di batch 1 yang bisa registrasi. Tapi mahasiswa yang udah daftar di batch 1 yang dinyatakan tidak lolos itu akan diseleksi ulang dan akan dipilih lagi untuk menjadi awardee di batch 2. Oke, jadi manfaatkan 1 bulan ini untuk menyiapkan persyaratan pendaftaran. Nah, ini tentang email-email ya, apalagi yang bisa kita telusuri ini untuk pegawai Kemdikbud. Seperti yang saya bilang, untuk pegawai Kemdikbud ini yang CPNS, yang ASN ya, yang ASN Kemdikbud yang bisa lolosnya. Nah, sekarang apakah bisa memilih tujuan luar negeri? Untuk tahun ini sih lebih diutamakan yang dalam negeri ya, dan apalagi di dalam kondisi pandemi seperti ini, sebaiknya teman-teman milih di dalam negeri, karena pun kalau di luar negeri, untuk pengurusannya sangat sulit sekali di administrasi, dan apalagi takutnya kita tidak tahu kondisi di luar negeri seperti apa. Oke, ini sudah saya jelaskan masalah akreditasi ya.
Nah, untuk dananya itu teman-teman kalau sekarang nih saya belum tahu nih ada kriteria apa aja, tapi untuk yang tahun 2018 itu masih ada dana untuk bulanan, dana kuliah pasti ditanggung semuanya, di cover semuanya. Kalau misalnya kalian dana kuliahnya 8 juta ya 8 juta per semester. Kemudian kalau ada dana buku untuk tahunan per tahun. Jadi kalau teman-teman S1 berarti selama 4 tahun kalau dari awal ini mendaftarkan diri. Kemudian ada juga dana untuk wisuda, ada nggak ya? Tapi saya tidak bisa memastikan itu pasti ada, karena yang biasanya ada tuh adalah dana bulanan dan dana untuk kuliah per semester. Itu pasti kalau per semesternya. Ya. Kemudian tapi untuk dana riset itu tidak bisa. Jadi dana riset itu kalian bisa mencari dari beasiswa lain. Nah, jadi gini ya teman-teman, sistem beasiswa itu, selama teman-teman mencari beasiswa yang tidak di-cover oleh beasiswa saat ini, itu boleh saja. Misalnya nih, nah berhubung saya award di LPDP. Ketika saya menjadi award di LPDP, itu kan ada banyak sekali beasiswa yang di-cover oleh LPDP. Tapi ada saatnya ketika suatu kondisi itu tidak di-cover. Nah, itu saya boleh mengajukan ke kampus. Misalnya terkait, nanti saya akan jelaskan lebih detail apa aja untuk beasiswa LPDP pada saat di bagian LPDP. Intinya ketika teman-teman dapat beasiswa, itu boleh mencari beasiswa dari tempat lain selama dana yang diberikan beasiswa lainnya itu tidak di-cover oleh beasiswa yang telah kalian terima. Oke, seperti yang dibahas oleh beasiswa unggulan ini, ketika dia tidak mengcover bantuan dana riset, maka teman-teman boleh mencari bantuan dana riset dari lain. Salah satunya adalah dari LPDP, itu ada bantuan dana riset untuk tesis dan disertasi. Tapi sekali lagi setiap tahunnya itu biasa terjadi perubahan, jadi teman-teman harus selalu update. Oke, nah saya rasa untuk bagian tanya jawab ini udah ya. Kita cek ke bagian persyaratan lagi. Apa aja yang kira-kira perlu untuk ditekankan. Ini ada juga untuk, jadi kalau untuk masyarakat berprestasi yang pegawai Kemdikbudristek dan yang penyandang disabilitas itu ada untuk program sarjana, magister, dan doktoral. Dengan melihat masing-masing syaratnya, pasti teman-teman sudah bisa tahu nih apa saja harus disiapkan ya. Jadi yang paling penting adalah saat ini teman-teman sudah mulai membuat esai. Sudah harus memikirkan esai seperti apa. Teman-teman bisa cerita apa saja di esai tersebut selama itu memang sesuai tema dan memang sesuai pengalaman, karena nanti itu akan berpengaruh pada saat teman-teman wawancara. Dan usahakan untuk teman-teman yang sekarang baru masuk ke perkuliahan, baru saja diterima di perguruan tinggi, itu jangan sia-siakan kesempatan ini dan pelajari betul-betul prodi kalian itu materinya tentang apa aja. Ini pengalaman dari adik saya waktu dulu ya, waktu di bagian wawancara itu kemungkinan besar sih kenapa dia tidak lolos, karena dia belum tahu secara mendalam prodi dia itu bahas apa, karena dia hanya tahu oh tambang, jadi dia mikir ya udah tentang tambang aja. Tapi untuk kedepannya dia mau neliti apa, dia mau bahas tentang apa, atau dia nanti akan mempelajari hal-hal apa yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, itu sangat-sangat masih minim pengetahuannya. Jadi teman-teman yang baru masuk nih boleh udah baca-baca, udah tanya kakak tingkat atau nanya senior-seniornya, mungkin udah ada yang kenalan. Ditanya tuh kira-kira kalau misalnya prodi kalian sumbangsinya untuk masyarakat tuh apa ya. Jadi kalian tuh bisa membayangkan, oh nanti saya di semester ini saya akan ke sini loh, saya akan terjun ke masyarakat, saya akan buat ini. Itu yang paling disukai oleh pemberi beasiswa. Jadi pemberi beasiswa tuh sangat senang dengan orang-orang yang pikirannya itu untuk masyarakat, yang mempunyai kontribusi. Jadi mereka tidak memberikan hal yang sia-sia gitu. Jadi seperti kalau kata orang itu meningkatkan SDM.
Jadi saling ada saling berbagi dari pemberi beasiswa memberikan kepada penerima beasiswa nanti akan memberikan pengetahuan dan pengalamannya kepada masyarakat luas. Oke, jadi sekian. Teman-teman bisa baca lebih detail ya, karena di sini udah sangat-sangat jelas. Tapi kalau ada sekiranya pertanyaan yang mungkin teman-teman bingung, silakan ditanyakan saja, karena bisa saja saya yang jawab, atau mungkin adik saya yang sudah berpengalaman juga mendaftar beasiswa unggulan, atau mungkin suami saya sendiri yang akan balas juga yang sudah menjadi alumni dari beasiswa unggulan ini. Oke, sampai jumpa di video tentang informasi beasiswa lainnya. Semangat berjuang, semangat mendaftar. Semoga teman-teman yang ingin sekali lolos beasiswa unggulan diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa unggulan ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.